Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan, agar senantiasa firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, Kamis 28 Mei 2020, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sampai demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah kesaksian serta pengakuan Rasul Paulus yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi melakukan pekerjaan Tuhan kepada jemaat di Korintus melalui suratnya yang kedua. Ketika Rasul Paulus melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan, dia merasakan begitu kasih setia Tuhan, sehingga di dalam nats ini disebutkan bahwa Roh Allah senantiasa hadir dan diam di dalam dirinya. Rasul Paulus merasakan dan melakukan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pengakuan Rasul Paulus dalam melakukan pelayanannya, sehingga dia senantiasa terlindungi dan dibimbing oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada satu kata yang terdiri dari 5 huruf yang saya akan coba uraikan sehubungan dengan nats firman Tuhan pada hari ini, yaitu kata COVID, tetapi bukan COVID-19. COVID terdiri dari C, O, V, I, dan D. Huruf yang pertama adalah C. C adalah connection. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini atau pada saat era-era sekarang ini, di mana koneksitas hubungan dapat kita katakan menjadi satu hal yang utama di dalam melakukan kegiatan kita sepanjang waktu. Koneksitas melalui handphone, antar saudara, antar kolega, antar teman, sangat ketergantungan oleh karena sistem pada saat ini. Namun, koneksitas yang mau kita tunjukkan, yang mau kita sampaikan pada saat ini adalah koneksitas kita kepada Tuhan pencipta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, koneksitas ini yang sangat utama dalam hidup kita, sehingga kita boleh selalu berhubungan, kita boleh berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa-doa kita, permohonan kita, serta harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, koneksitas merupakan hal yang utama di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Huruf yang kedua adalah huruf O. O berarti obey atau taat atau obedience atau ketaatan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus terpilih menjadi pelayan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kepada jemaatnya. Ketaatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus terbukti dalam nats ini, di mana dikatakan bahwa
Allah lah yang justru mempersiapkan Roh Allah hadir di dalam diri Rasul Paulus. Hal itu dilakukan karena ketaatan serta kesetiaan Rasul Paulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada kata justru di dalam nats ini, itu menyatakan bahwa sesuatu itu terjadi benar. Sesuatu itu terjadi di luar dugaan Rasul Paulus. Namun pelayanan pekerjaan Rasul Paulus yang selalu setia dan taat kepada Tuhan, ternyata Roh Allah itu hadir dan diam di dalam diri Rasul Paulus. Demikianlah kiranya kita, saudaraku, sehingga kita boleh meniru, meneladani Rasul Paulus untuk menjadi setia dan taat kepada Tuhan kita. Huruf yang ketiga, V atau void, yang berarti adalah pilihan atau terpilih. Bukankah kita jemaat yang sudah dipilih oleh Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia terpilih menjadi pelaku pekerjaan firman Tuhan. Saudaraku, ketika kita terpilih menjadi umat Tuhan, biarlah kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Biarlah kita setia dan taat melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Huruf yang keempat adalah I, intimate atau intim. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sudah sepatutnya dan selayaknya kita berhubungan intim, berhubungan baik, familiar kepada Tuhan pencipta kita. Itu yang dilakukan Rasul Paulus ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Kita pun agar senantiasa berhubungan baik, berhubungan sangat baik. Kita berhubungan intim kepada Tuhan kita sehingga Tuhan senantiasa mengasihi kehidupan kita. Huruf yang terakhir, saudaraku, adalah huruf D, yang artinya do it atau do that, kita sebut saja action. Rasul Paulus dalam melakukan seluruh pekerjaan Tuhan tidak mempunyai banyak kata-kata. Rasul Paulus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan sikap, dengan perlakuan, dan dengan ekspresif mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan. Kita pun, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun dapat kita katakan bahwa saat ini pandemi global boleh terjadi, tetapi firman Tuhan akan senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu serta kehidupanmu. Marilah saudaraku, kita melakukan firman Tuhan dan marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di akhir renungan ini saya akan sampaikan kepada saudara terkasih, biarlah COVID boleh terjadi, biarlah pandemik boleh terjadi, sehingga ungkapan kita yang selalu kita dengung-dengungkan adalah stay at home for temporary, but stay in Jesus Christ is ever, ever, and ever lasting, forever. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan oleh firman-Mu yang kami boleh dapat dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan firman itu menjadi eksis dan diam dalam diri kami sehingga menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini kami mengalami pandemi wabah. Biarlah Tuhan itu boleh terjadi.
tapi Tuhan senantiasa berbelas kasih kepada kami, sehingga kami boleh dimenangkan, sehingga kami boleh melaluinya dalam sukacita. Tuhan Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh umat jemaat HKBP Jati Asih ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa beroleh kasih setiamu, dalam keadaan sukacita, boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jika ada jemaatmu ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, lawatlah mereka Tuhan agar mereka senantiasa boleh menerima kesembuhan pada waktunya dan memuji membesarkan nama Tuhan. Dan jikapun ada jemaatmu yang Tuhan dalam kesedihan, kiranya Engkau memberikan penghiburan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, biarlah itu menjadi kesukaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.